Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Alif Production. Sesuai yang Alif janjikan, yaitu membuat sebuah konten tentang penerapan machine learning ya, atau secara garis besarnya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang kita implementasikan ke Google Sheet atau Google Spreadsheet untuk deteksi kesehatan jantung ya. Ini bisa diterapkan di banyak hal, bisa di sekolah, bisa di kantor, ataupun instansi yang lainnya. Selain kesehatan jantung, kita juga bisa terapkan di bidang yang lainnya ya. Misalkan kalau sekolah nih, terutama sekolah nih, setiap hari kan sekolah itu menghasilkan banyak data dari misalkan dari buku yang dibaca oleh siswa, apa saja tiap hari, terus kehadirannya di jam berapa saja, terus nilai harian, dan lain sebagainya. Dimana itu kalau dikumpulkan dalam sebuah data, kita bisa melakukan analisis dan prediksi. Jadi karena sesuatu yang berulang biasanya akan punya pola. Nah, tinggal kita lihat polanya. Dari situ kita nanti bisa mengambil kesimpulan, dimana itu bisa untuk prediksi. Nah, harapan Alif Production adalah sudah saatnya juga sekolah mulai mendokumentasikan data-data yang tersebar di sekolah, dari kurikulum, dari kesiswaan, dan lain sebagainya menjadi satu kesatuan, di mana kita bisa mengantisipasi atau preventif ketika terjadi sebuah kejadian, atau bisa juga kita memprediksi pola perilaku anak yang prediksi, misalkan dari kehadirannya nih, grafik kehadirannya, atau berapa sering dia melakukan jenis pelanggaran tertentu. Nanti kita bisa memprediksi anak ini kedepannya akan melakukan seperti ini. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah sebenarnya data ya, data setnya. Jadi semakin banyak, maka prediksinya akan semakin bagus. Nah, jika nanti misalkan sekolah ingin join riset dengan Alif, kami terbuka tentunya dengan skema yang saling menguntungkan ya, win-win solution baik untuk sekolah maupun untuk Alif Production. Nah, di sini kami ingin contohkan salah satu penerapannya add-on. Add-on ini sangat simpel, teman-teman bisa praktekkan di sekolah, namanya Simple ML for Sheet. Jadi dia adalah add-onnya dari pengembangnya dari TensorFlow ya, kalau nggak salah, TensorFlow. Jadi ini tinggal kita tempelkan di Google Sheet. Jadi ketika ini kita klik ya, nanti akan diarahkan ke Google Workspace Marketplace, di mana teman-teman tinggal install aja add-onnya. Nanti itu akan nempel langsung ke Google Sheet-nya. Saya kembalikan. Nah, nanti link ini akan saya taruh di deskripsi, jadi teman-teman nanti bisa lihat. Di webnya juga untuk dokumentasinya sudah lengkap ya. Untuk tutorialnya sudah ada, teman-teman tinggal mau praktekkan. Nah, kali ini saya akan langsung bicara ke implementasi ya. Sebuah machine learning sebenarnya intinya adalah mengolah data. Jadi data itu sangat krusial. Kalau datanya jelek, maka prediksinya akan jelek. Seperti itu. Nah, di sini untuk latihan saya akan ngambil dari Kaggle. Nah, yaitu tentang dataset jantung ya, dataset jantung. Di mana di sini terdiri dari beberapa kolom. Nah, di sini ada keterangannya, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Yaitu tentang umur, terus jenis kelamin, terus apakah pernah nyeri dada, tekanan darah, dan lain sebagainya. Nah, di mana nanti ketika diprediksi, ketika misalkan kita collect data dari siswa, kita prediksi, oh ternyata siswa ini terindikasi penyakit jantung nih, oh ini tidak normal, dan lain sebagainya. Nah, karena ini adalah data yang sudah ada, tinggal pakai aja. Seperti itu. Nah, silakan download, nanti teman-teman download, klik download. Nah, nanti bentuknya akan dalam CSV seperti ini. Nanti tinggal teman-teman rubah menjadi bentuk Google Sheet, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dari kolom A sampai ke kolom N. Nah, kalau yang bawaan dari Kaggle tadi, untuk di sini kolom terakhir adalah namanya target. Nilainya adalah 0 dan 1. Di sini saya convert, kalau 0 itu normal, kalau 1 itu adalah dia kena jantung. Ya, diagnosisnya jantung kesehatannya. Oke. Nah,
kita aktifkan dulu. Jadi kalau teman-teman sudah install Simple ML ini di add-onnya Google Sheet, nanti di sini ketika ini di klik ekstensi, nanti ada di sini nih Simple ML for Sheet. Ini tinggal teman-teman klik start. Oke, nah tunggu dulu. Oke, nah kita sudah punya data awal atau data sheet ya, data yang nanti sebagai pembanding terhadap data baru ketika masuk ya, atau sering disebut sebagai data set. Di mana diagnosisnya adalah di kolom yang terakhir, ini diagnosisnya. Ya, indikator-indikator yang dicari dari masing-masing siswa, misalkan yang nanti dikolek oleh sekolah adalah ini. Jadi misalkan di sini saya nambahkan kolom prediksi. Nah, nanti misalkan teman-teman di sekolah atau di kantor mengumpulkan pakai Google Form untuk kolek data di sini. Tinggal copy paste di sini. Misalkan berarti ini kan terdiri dari kolom A sampai kolom N. Saya copy paste. Oke. Nah. Oke. Oke, sebelum membangun sebuah sistem machine learning, teman-teman harus melakukan training data. Tujuannya apa sih? Supaya kita tahu bahwa data yang kita pakai itu valid. Bisa kita gunakan untuk prediksi. Artinya akurasinya bagus. Seperti itu. Oke. Nah, itu disebut sebagai biasanya adalah training data. Nah, ketika di sini diklik sini, teman-teman ada namanya train model. Model itu datasetnya ya. Oke, ini kita klik train model. Modelnya misalkan ini kasih nama dataset jantung. Oke. Terus labelnya. Label ini maksudnya adalah diagnosisnya ya, kesimpulannya. Di kolom apa labelnya yang kita inginkan. Kita pilih kan diagnosis ya. Gitu. Setelah itu klik train. Kita tunggu sistemnya melakukan training data. Seperti itu. Di sini ada data 1025 data, di mana ada 13 indikator. Terlihat di sini. Ya, 13 indikator itu kayak tekanan darah, gula darahnya berapa, dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah, ini sudah sukses. Nah, coba kita cek, maaf. Malah saya tutup. Saya akan cek. Tadi modelnya sudah ada ya. Modelnya sudah kita buat. Saya kasih nama tadi dataset jantung ya. Sekarang saya akan evaluasi modelnya. Nah, ini dataset jantung ya. Dataset jantung. Oke, saya evaluasi. Kita ingin tahu keakuratannya berapa persen. Kita tunggu. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada akurasi, ini nilainya nih sebenarnya 0,99 dibulatkan 1. Ini kalau dalam persen itu adalah 99,71%. Itu tingkat keakurasinya. Oke. Oke, sekarang kita akan coba prediksi ya. Ini sudah. Oke. Oke, kita kembali. Kita akan make prediksi. Kita buat dulu sheet untuk datanya. Misalkan di sini saya copy data di 2 baris pertama ya. Oke, saya taruh sini. Oke, diagnosisnya kita belum tahu ya. Katakanlah kita belum tahu. Ini ada data baru nih. Mau kita training, kita tes terhadap dataset yang kita punya. Ya, model dataset jantung tadi ya. Maka di sini kita buat make prediction. Oke. Modelnya apa? Jadi untuk training data dengan data yang baru ini akan di training dengan dataset jantung. Saya pilih yang dataset jantung ya. Dataset jantung. Terus saya klik predict. Nah, ini sangat simpel, terutama bagi teman-teman yang tidak mau pusing ya. Walaupun sebenarnya jika ingin explore lebih jauh, teman-teman harus memahami fundamentalnya. Jadi kita tunggu apakah hasil prediksinya. Oke. Hasil prediksinya adalah normal, tingkat keakurasinya adalah 9,9 ya, %.
seperti itu. Jadi kalau di sini dia adalah juga normal seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman terapkan ya, melakukan sebuah prediksi ketika teman-teman punya data. Seperti, nah itulah pentingnya data. Jika nanti misalkan di sekolah nih kita mau lihat pola belajar anak, perilaku anak dari data apa, misalkan usia dan lain sebagainya, buku bacaan apa yang dibaca, tingkat kehadiran dan lain sebagainya. Seperti itu yang bisa Alif persembahkan. Jika teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman mau join riset nih, karena saya tidak punya data di sekolah, itu kelemahannya. Jadi saya nggak bisa bikin konten misalnya tentang, Pak bisa nggak melakukan prediksi anak ini punya potensi kedepannya itu baik atau buruk perilakunya dan lain sebagainya. Nah karena saya nggak punya data, saya nggak bisa berkata apa-apa. Tapi ketika itu ada data, mungkin kita bisa melakukan riset bersama, join riset seperti itu ya. Yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya ke saya atau bertanya di grup WhatsApp-nya Alif ya, WhatsApp gateway-nya Alif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.